Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Desya Education Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai subbab rotasi pada materi geometri transformasi. Sebelumnya kita telah membuktikan definisi dan teorema 11.2. Untuk hari ini kita akan membuktikan akibat 1 dan akibat 2 yang dihasilkan dari teorema 11.2. Akibat 1 yaitu hasil kali dua refleksi pada dua garis adalah suatu rotasi atau translasi. Nah, yang pertama kita akan membuktikan dulu bahwa hasil kali dua refleksi pada dua garis adalah suatu rotasi. Nah, langkah pertama itu kita membuat dua garis S dan T. Nah, garis S-nya ini yang mendatar, garis T-nya ini yang berpotongan di titik A. Nah, setelah itu kita ambil titik P sembarang, lalu kita refleksikan terhadap garis S, dia akan menghasilkan P aksen. Titik A kita refleksikan terhadap garis S, dia akan menghasilkan A aksen, dan titik A aksen kita refleksikan terhadap garis T akan menghasilkan A double aksen, di mana A sama dengan MS MT. Berarti refleksi terhadap garis S dan garis T untuk titik A itu berada di dirinya sendiri. Lalu kita hitung sudutnya untuk membuktikan bahwa hasil kali dua refleksi pada dua garis adalah suatu rotasi. Nah, kita hitung di sini didapatkan bahwa sudut X A P aksen itu sama dengan setengah pi, karena pi-nya itu ialah sudut dari PA P aksen. Jadi sudut XA P aksen ialah setengah pi dan sudut PAX itu setengah pi. Jadi sudut PA P aksen itu sama dengan rotasi A terhadap pi. Sudut PA P aksen sama dengan rotasi A terhadap pi, sehingga bisa dikatakan bahwa sudut PAP aksen itu merupakan hasil kali dua refleksi pada dua garis yang menghasilkan suatu rotasi. Nah, kita lanjut pada akibat ke-1 yang poin B, bahwa hasil kali dua refleksi pada dua garis adalah suatu translasi. Nah, misalkan yang A itu kan tadi adalah suatu rotasi, yang B itu suatu translasi. Nah, untuk kita membuktikan bahwa hasil kali dua refleksi terhadap dua garis itu menghasilkan translasi, itu ada syaratnya, yaitu jika dan hanya jika kedua garis tersebut sejajar dan jarak antara kedua garis tersebut harus tetap sama. Jadi, dikatakan suatu translasi, dia harus pada garis yang sejajar, dua garis yang sejajar, jadi tidak boleh berpotongan. Nah, kita lihat pada teorema 10.5 yang menyatakan bahwa GAB adalah SDSC, maka AB sama dengan CD. Nah, di sini kita misalkan ambil titik Nah, di sini kita misalkan ambil dua garis sejajar, yaitu garis S dan garis T, di mana titik tengahnya itu titik C dan titik D. Nah, lalu kita ambil sembarang titik P. Titik P ini kita refleksikan terhadap garis S menghasilkan P aksen. Lalu P aksen ini kita refleksikan terhadap garis D, maka dia akan menghasilkan P double aksen. Jadi bisa disebut juga bahwa SCP sama dengan P aksen, maka MSP atau rotasi P terhadap garis S itu menghasilkan P aksen. SDP aksen sama dengan P double aksen, maka bisa disebut juga bahwa rotasi dari pencerminan si P aksen terhadap garis T itu ya P double aksen. Maka GAB sama dengan SDSC ini dapat ditulis sebagai GAB sama dengan MTMS. Jadi terbukti bahwa hasil kali dua refleksi pada dua garis adalah suatu translasi. Kita lanjut ke akibat 2, yaitu setiap rotasi adalah suatu isometri langsung. Nah, di sini kita buat dulu garis V, di mana titik potongnya itu di titik A, lalu kita buat garis S dan garis U. Kita ambil sembarang titik P di garis S, sehingga nanti S sama dengan garis AP. Lalu kita refleksikan, kita rotasikan titik P terhadap
sudut A itu akan menghasilkan P aksen, lalu kita buat garis U-nya, maka di sini garis E sama dengan U, lalu kita bisa hitung sudutnya di mana sudut CAP itu sama dengan setengah pi, dan sudut P aksen AC itu sama dengan setengah pi. Jadi pi-nya itu ialah sudut PAP aksen, yaitu rotasi A pi sama dengan MTMS. Maka terbukti bahwa rotasi A pi itu juga MV/MU yang bisa dikatakan dengan setiap rotasi adalah suatu isometri langsung. Demikian pembahasan pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.